Oke guys ya, kembali lagi ke channel Bang Pur. Oke, di video sebelumnya kita telah menyelesaikan hati pertamanya Julia dan kita sama-sama menyaksikan guys ya. Si MC dan Julia telah memulai misi mata-matanya gitu dan mencari step by step bukti guys ya. Tapi sayang banget ya guys ya. Pas kita mencari bukti yang ada melalui brankas atau tempat rahasianya Brando, kita digagalkan oleh Brando yang telah pulang ke rumah guys ya. Disayang sekali kita belum mendapatkan bukti apa-apa, telah diganggu guys ya. Tapi perjalanan MC tidak begitu, baratnya itu tidak menyerah lah gitu. Perjalanan MC belum putus sampai situ dan belum menyerah sampai di situ ya guys ya. Dan kita akan kembali untuk event hati kedua untuk melanjutkan misi mata-matanya dan misi detektifnya. Oke guys ya, tambah banyak bakicur lagi, langsung saja kita ke event hati keduanya guys ya. Dan Bang Put sudah ada dengan Julianya dan mempersiapkan barang-barang yang sudah Bang Put siapkan. Dan Bang Put akan jelaskan secara singkat, padat dan jelas. Oke. Barang-barangnya yang diperlukan untuk hati kedua Julia itu adalah name tag. Name tag itu dapat dari kaca dan kawat. Kawat itu kalian bisa dapat kalau nggak dari serpihan logam, kalau tidak mentah-mentahan logam gitu seperti sendok atau apa. Penting yang berjenis logam itu kalian bisa crafting. Intinya itu kalian bisa dapat kawat. Kalau kalian dapat kawat dari kucing, nggak masalah juga. Cuman kalau kalian nggak punya kucing nih, belum punya kucing atau apa, cuman kalau misi ini harusnya kalian pasti punya kucing guys. Karena misi ini udah jauh, kucing itu sangat diperlukan untuk menjadi gear mesin. Ini biasanya kalian udah punya gitu. Cuman kalau kalian mana tahu nih gitu kan. Jadi carinya itu dari serpi-serpian logam. Lipstick itu bisa dibeli dari toko Pak Tatang. Cermin bisa mulung, topi bisa mulung. Oke? Dan event hati kedua itu kita harus memakai baju hijau kalau nggak salah guys ya. Bentar. Kalau nggak salah pakai baju hijau misinya. Seragam biru, oke. Kita suruh memakai seragam biru guys ya. Seragam biru. Bentar ya guys ya. Ini agak susah baju seragam biru. Ingat ya guys ya. Seragam biru. Pakailah seragam biru. Naikkan hatinya sampai kedua. Baru kalian kasih itemnya semua. Supaya lancar kan. Oke. Oke, kita sudah pakai seragam biru. Kita kasih hadiahnya satu-satu. Oke, wah apa ini? Kok cuma satu? Mana yang lain? Ya sabarlah. Nih lipstick. Ya. Nah. Good. Ternyata kamu bisa diandelin juga. Ya mestilah. Kiraan masalah ini nih bengkel aja gua bangun. Cari mulung. Barang receh ini mah. Aku terdiam. Tak biasanya dia memuji, karena biasanya kata-katanya keluar dari mulutnya tidak enak didengar, benar. Ada apa nih? Ayo kita pergi sekarang. Ayo. Oke, dapat 150 RC guys ya. Oke, kami berdua langsung pergi menuju mobil Julia. Oke. Langsung guys. Julia kemudian menyalakan mesin mobil dan mulai mengendarainya. Oke, OTW. Oke. Wih. Di tengah perjalanan, aku menoleh dan memperhatikan Julia yang sedang fokus menyetir. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benakku. Mbak Julia. Apa? Katanya sambil fokus menyetir. What? Mbak benar-benar yakin mau menjarain ayahnya Mbak sendiri? Kamu gak percaya sama aku ya? So, pasti kamu kepikirin gini. Kok dia tega mau menjarain ayahnya sendiri? Gitu kan? Dia harus dapat pelajaran karena udah ngebohongin dan ngakalin aku seakan-akan aku itu bodoh. Ya, tapi maaf Mbak. Jujur, baru kali ini aku melihat seorang anak yang sampai hati untuk masukin orang tuanya ke penjara. Walau jujur, ayahmu memang jahat karena udah ngehancurin Citampi. Stop it. Udahlah, gak usah sok suci gitu. Kan udah bilang, kita punya alasan masing-masing, tapi tujuan kita sama. Iya, cuman ngingetin Mbak gitu. Jangan gitu juga gitu. Cuma ngingetin. Kita kan MC yang baik gitu. Mengingatkan
sesama manusia, sesama apalah gitu, sesama temen, tapi kita nggak aku temen juga deh, dia mulutnya pedas gitu, sama partner. Itu dia. Perjalanan yang panjang ini dilanjutkan dengan suasana yang sunyi. Kami berdua terdiam, disibukkan oleh pikiran yang ada di benak masing-masing. Ini misinya selesai nggak ya, kata MC. Ya kalau siapanya apa ya kiranya. Melirik ke arah Julia yang fokus menyetir. Lagi pula, dia itu orangnya tidak enak diajak ngobrol. Mulutnya yang tajam, itu membuat perkataannya tidak enak didengar. Akhirnya, tibalah kami di kota. Mobil Julia terus melaju lebih dalam ke arah kota, memasuki area pergedungan sampai akhirnya Julia membelokkan mobilnya masuk ke sebuah gedung kantor yang besar dan memarkirkannya di halaman gedung yang luas itu. Oke, kita udah sampai. Coba lihat. Oke, lihat apa? Membetulkan kacamata dan bajunya. Penampilanku udah seperti sekretaris nggak? Ya, boleh lah, dikit-dikit. Memperhatikan penampilan Julia, sempurna. Udah seperti sekretaris beneran. Kamu sendiri udah siap kan penyamarannya? Kulihat kamu udah pakai seragam OB. Iya, aku udah siap. Iya, kita pakai baju seragam tadi guys. Good, oke. Waktunya kita berpencar. Sesuai rencanaku, aku mau ke ruangan kerja Brandon, menyamar sebagai sekretaris baru. Siapa tahu dokumennya ada di sana. Kamu ke ruangan office boy, OB. Cari info. Awas, jangan sampai ketahuan. Kamu tuh terlalu lugu, jangan lengah. Biasanya kalau orang baik tuh emang gitu guys. Tak kenapa lah. Kebanyakannya sih gitu, nggak tahu juga. Nih, pakai kacamata dan masker aku. Kamu tuh terlalu mirip Brandon. Iya guys ya, mirip banget malahan guys. Mulutnya yang tajam selalu saja tidak enak didengar. Aku lalu memakai kacamata dan masker yang diberikan Julia itu, dan bersiap-siap untuk pergi. Oke, aku pergi dulu. Mendengus kesal sambil mencoba menjauhi darinya dan kata-kata tajamnya. Oke. Aku mulai berjalan mengitari kantor itu. Aku ingat-ingat lagi perkataan Julia bahwa ruangan OB terletak di belakang gedung, di dekat parkiran khusus motor. Aku pun mencari-cari ruangan yang kira-kira dipenuhi para OB berseragam. Akhirnya aku menemukan ruangan pintunya terbuka, di mana aku dapati ada 2 OB yang sedang mengobrol memasuki ruangan. Aku berjalan ke arah ruangan itu, jujur, aku agak deg-degan. Ya, macam apalah nama penyamaran ya guys ya. Tapi demi keselamatan Citampi, aku harus berani. Wih, ya mantap juga ruangnya ya. Setibanya di sana, aku melihat 2 OB yang baru masuk tadi, sedang mengobrol di tengah ruangan, yang ada meja dan kursinya. Aku melihat ada dapur kecil dan tempat penyimpanan alat-alat pembersih. Kayak gini lah ruangannya guys ya. Ya seperti kantor-kantor seperti biasa lah gitu. Kalau ruangan untuk OB-nya memang kayak gini guys. Melihatku masuk, mereka seperti terkejut. Lu OB baru ya? Gue baru lihat. Iyalah. Sini duduk. Beranjak dari duduk lalu menggeser sebuah kursi buat aku duduk. Terima kasih, tersenyum. Aku duduk di hadapan mereka dan berusaha untuk bersikap normal, supaya tidak terlihat seperti menyamar. Abis dari mana sampai pakai kacamata sama masker gitu? Heboh amat, iya juga ya guys ya. Pakai masker, kacamata. Iya, lagi sakit mata sama flu nih, takutnya nular. Wah iya bahaya tuh, hati-hati. Kamu mau bersihin ruang mana? Kalau ruangan Pak Brandon gimana? Oh iya, kebetulan Pak Brandon sama rekan bisnisnya itu. Siapa sih namanya? Baskoro. Oh iya, Baskoro. Wah, ingatan gua payah. OB pertama ya. Hampir saja aku ikut membetulkan namanya. Bisa-bisa mereka curiga nanti. Betul. Kalau kita ngasih tahu namanya, kita kan OB baru, nggak kenal apa-apa gitu. Pak Brandon dan rekan kerjanya
Pak Baskoro itu baru aja ninggalin ruangan tadi. Wah, gue tuh paling males bersihin ruangannya. Tiap dibersihin pasti kena omel mulu. Nah, lu kan anak baru, lu aja yang bersihin ya. Iya, nggak apa-apa. Saya juga mau buatkan teh untuk sekretaris barunya Pak Brando. Pak Brando punya sekretaris baru? Padahal anak baru, tapi udah tahu banyak ya. Itu tadi saya kebetulan lihat. Dia di parkiran mobil, terus nggak sengaja dengar desas-desus orang lain. Kalau dia itu sekretaris barunya Pak Brandon. Jauh amat di tempat parkir mobil. Ruang OB kan di belakang gedung dekat tempat parkir motor. Pasti lu nyasar ya. Wajar sih, masih anak baru juga. MC hampir lepas semua. Untung masih dimaklumi guys ya. Iya, bikin teh di sini kan ya. Beranjak ke arah dapur mengalihkan percakapan. Iya tuh, ada disediaan fasilitasnya di sana. Sambil menunjukkan ke arah dapur. Sembari membuat teh, percakapan tadi membuatku gugup. Sebaiknya aku lebih berhati-hati lagi berbicara dengan mereka. Tiba-tiba pegawai OB itu mengajakku berbicara lagi, membuatku sedikit terkejut. Cantik nggak sekretaris barunya Pak Brandon? Cantik sih, tapi kelihatannya galak. Senyum aja enggak. Bukan galak lagi guys, emang galak bener gitu. Di tengah percakapan, aku pun terpikirkan untuk bertanya. Oh iya, memangnya Pak Brandon dan Pak Baskoro itu mau pergi kemana? Dengar dari cerita kalian, sepertinya mereka sibuk banget. Gue sempet gak sengaja denger sih, pas lagi bersih-bersih di depan ruangannya. Katanya mereka mau ke gudang penyimpanan punya Pak Baskoro. Gudang penyimpanan. Penyimpanan apa nih? Pas mereka keluar ruangan, mereka kelihatan buru-buru gitu sambil bawa dokumen. Kayaknya dokumen penting deh, soalnya dipegang hati-hati gitu. Isi dokumennya apaan ya? Sampai mereka begitu? Ke gedung penyimpanan Pak Baskoro ya? Kayaknya dia punya banyak gudang penyimpanan ya. Ya gitu deh. Cuman nggak tahu ya. Sepertinya bisnis yang dia miliki itu bisnis yang kurang baik. Aku gak mau ikut campur. Bener banget sifatnya kayak gitu. Ya udah, saya mau bersihin ruangan dan anterin teh ini ke sekretaris baru Pak Brando ya. Oke. Aku pun keluar ruangan OB itu sambil membawa secangkir teh hangat dan alat-alat bersih setelah mendapatkan sedikit pencerahan dari obrolan para OB tadi. Oke. Lalu aku perlahan masuk ke dalam kantor lewat pintu belakang. Wih, ini ruangannya. Saat masuk ke gedung itu, aku terpesona dengan ruangannya sangat luas dan penuh dengan meja-meja kerja yang berbaris rapi. Iya guys ya. Lampunya sangat terang. Terang banget ya guys. Sangat malahan. Wah, itu dia Julia. Kuperhatikan saat melewati meja-meja kerja itu dan menyimpulkan bahwa pegawainya pasti sangat banyak. Terlihat oleh meja kerja karyawan yang banyak di sana. Namun, karena jam istirahat, meja-meja itu tampak kosong. Lagi istirahat ya guys ya. Kerja lagi istirahat malam lah mungkin guys ya. Julia pernah memberitahuku bahwa ruangan Pak Brando berada di ujung kiri ruangan, di dekat taman belakang. Akhirnya aku tiba di ruangan yang dimaksud. Saat aku mendekati ruangan itu, kulihat pintunya sedikit terbuka. Pasti Julia berada di dalam. Dengan mantap aku masuk ruangan. Oke. Wah, asik. Ini guys ya. Benar saja, Julia sedang berada dalam ruangan dan duduk di meja kerja Brandon. Wajahnya tampak kecewa. Aku pun menghampiri Julia, kemudian meletakkan teh yang kubawa tadi di atas meja. Nih, minum mbak. Hah? Nggak lucu, aku lagi kesel nih. Kenapa? Lagi-lagi aku nggak nemuin apa-apa. Udah aku bongkar laci dan lemari dan masih sia-sia. Sial. Di mana lagi yang aku bakal nemuin petunjuk? Diminum dulu tehnya mbak. Aku baru aja dapat info sedikit di ruangan OB tadi. Tapi aku nggak tahu itu bisa dijadiin petunjuk apa enggak. Mata Julia tampak membulat semangat mendengar perkataanku. Apa? What?
Dia yang tadinya duduk bersender mendadak mengubah posisi duduk dengan tubuh yang condong ke arahku. Serius? Kasih tahu aku infonya. Katanya ayahnya Mbak dan Brando pergi ke gedung penyimpanan ayahnya, Mbak, sambil membawa dokumen. Dan mereka pergi dengan terburu-buru. Tapi aku nggak tahu ini ada hubungannya dengan penyelidikan kita atau enggak. Julia tersenyum puas sambil minum teh yang aku sajikan. Why not? Nggak ada salahnya dicoba kan? Siapa tahu memang yang ada di sana. Ternyata kamu boleh juga. Ya, masalah gini santai. Jujur, aku bingung. Mbak ini lagi ngeledek atau muji aku? Stop it. Stop panggil aku Mbak. Emangnya aku Mbak? Yumu apa? Panggil aku Julia aja. Ya, kita ini kan orang kampung. Kalau lawan jenis biasanya panggil Mbak gitu kan. Panggil aku Julia aja. Oke, sekarang kita pulang saja. Nanti aku kasih kabar kalau aku udah dapat info soal gedung penyimpanan itu. Aku jarang ke sana, jadi aku perlu cari tahu dulu. Coba kamu siapkan walkie-talkie. Aku ngerasa kita perlu periksa gudang penyimpanan ayahku. Dan pastiin fisik kamu prima ya. Aku nggak mau kamu jadi beban nanti. Prima nih max ya. Prima kita max santai. Kalau nggak max kita bawa daging apa aja guys ya. Daging steak aja untuk naik energi. Iya Mbak Julia. Iya Julia. Ya, oke, kita pulang guys ya. Siapkan barang walkie-talkie, crafting komponen elektronik, baterai dan kawat. Oke, tahu. Ada tikus dengan skill fisik harus max. Oke, udah. Mulai tingkatkan jaga hubunganmu dengan sampai 3 hati. Oke guys ya, jadi segitu saja guys ya video Bang Put ya guys. Dan kita melihat gitu guys ya, kayak mana si MC sama Mbak Julia yang nggak mau dipanggil Mbak katanya gitu. Emang kira kita Mbak Yunya. Ya guys ya. Itu menyusup di kantor Brandon guys ya. Dan MC menjadi office boy. Hampir saja ketahuan ya bahwasannya kita tuh menyamar ya guys ya. Cuman untung saja office boy yang lain kurang mencurigai juga. Karena mungkin Arab maklum karena ya OB baru ini ya. Alhamdulillah ya sih nggak ketahuan ya guys ya. Dan kita mendapatkan petunjuk berikutnya untuk hati berikutnya ya guys ya. Itu adalah hati ketiga kalau nggak salah. Dan kita akan memeriksa gudangnya ayahnya Julia itu, si Baskoro ya guys ya. Jadi untuk misinya itu kita harus memposisikan walkie-talkie dengan tikus. Walkie-talkie itu komponen itu elektronik itu mentah elektronik, bisa kalian crafting gitu dari alat elektronik gitu, baterai dan kawat. Nanti Bang Pur akan kasih spesifiknya ke video berikutnya. Jadi segitu saja ya guys ya untuk video sekarang guys ya. Jangan lupa di like, subrek, and comment ya guys ya, untuk supaya Bang Put lebih semangat lagi. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya apa? Supaya kalian melihat notifikasi bahwasanya Bang Put update video terbaru. Oke, sampai jumpa guys ya di video berikutnya. See you.